warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, wahai guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya? Nah, pada kesempatan ini izinkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Samarinda, terdiri dari saya sendiri, Musdalifah Ismail, guru dari SD Negeri 010 Samarinda Seberang. Dan kali ini saya tidak sendiri, tetapi akan berkolaborasi dengan dua rekan hebat saya, yaitu Saya Alias dari SMP Negeri 8 Samarinda. Dan saya Riza Leli Dimiati dari SDN 016 Samarinda Seberang. Nah, adapun pada kesempatan ini kami akan membuat demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu bagaimana melakukan praktik coaching. Dan nantinya kami bertiga akan bertukar peran menjadi coach, dan observer. Lalu bagaimana praktiknya? Yuk kita saksikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Riza, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Mus, selamat sore juga. Maaf ya mengganggu waktunya Bu Riza ya. Baik, rencananya kan ya sore ini nanti Bu Riza akan melakukan coaching ya dengan Pak Alias. Iya. Baik. Nah, di sini saya kebetulan juga sebagai observer yang nanti akan mengamati bagaimana berjalannya proses coaching tersebut. Nah, sebelum proses coaching dimulai, di sini saya hanya ingin memastikan beberapa hal bahwa nanti proses coaching itu dilaksanakan tuh sudah berdasarkan rubrik penilaian yang ada dan tidak terlepas dari alur tirta dan memperhatikan indikator serta poin-poinnya. Nah, kemudian mohon izin ya Bu Riza, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan nanti. Kemudian sebelum saya bertanya, salah satu yang harus diperhatikan juga adalah ketika proses coaching itu bagaimana menerapkan prinsip coaching yang ada terdiri 3: kemitraan, proses kreatif, serta melaksanakan potensi yang ada. Baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching sore ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pasti kehadiran penuh sebagai coach, kemudian mendengarkan aktif apa yang coach sampaikan seperti itu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pastinya. Jadi itu adalah kompetensi-kompetensi yang Ibu ingin capai. Nah, dari berapa kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kalau boleh tahu, adakah kompetensi yang ingin Ibu raih secara lebih spesifik atau ingin Ibu gali secara spesifik lah dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Baik Bu, kalau untuk yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan kompetensi itu mungkin hanya ada 2 Bu, di mana yang salah satunya mendengarkan aktif, kemudian saya juga harus selalu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh, jadi itu yang Ibu lakukan ya? Iya Bu, sehingga dapat menggali permasalahan sendiri bagi coachnya. Jadi dia menemukan masalahnya sendiri, saya hanya sebagai fasilitator agar tercapainya permasalahan itu dengan terbuka seperti itu. Baik, berarti indikator ketercapaian yang ingin Bu Riza dapatkan adalah bisa memfasilitasi coach nanti untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya itu sendiri ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Riza, selamat melaksanakan tugasnya sebagai coach. Semoga bisa menjembatani ya, bisa mendampingi coachingnya nanti. Baik, selamat melaksanakan tugas. Baik, terima terima kasih Bu kasih, Riza. Bu Mus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rija. Waalaikumsalam Pak Alias. Ya. Bu Rija, ini kira-kira ada waktu nggak ya? Sepertinya ada Pak, tadi sudah selesai mengajar, jadi ini waktu saya istirahat. Oh, ya, alhamdulillah Bu. Memang saya lagi butuh waktu Ibu nih. Saya Oh ada, iya, baik Pak. yaitu saya ada permasalahan sedikit nih untuk bisa didiskusikan dengan Bu Rija. Oh iya, baik. Ada apa ya Pak? Gini Bu, selama 2 bulan ini ya, ini kan sudah 2 bulan berjalan ya waktunya ya. Nah, saya itu ada siswa namanya Dimas Bu. Nah, Dimas ini setiap hari saya amatin kok dia tuh sering terlambat masuk sekolah. Kemudian juga kadang juga tidak membawa buku pelajarannya, sehingga
kalau misalnya waktunya belajar, dia itu kadang nggak bisa mengikuti pelajaran karena pertama ya buku pelajarannya nggak ada. Kemudian waktu dia masuk ke kelas juga kan nggak bisa on time gitu Bu. Ya. Oh baik, berarti Bapak ini masih merasa bingung dengan keadaan murid Bapak yang seperti ini ya Pak ya. Iya. Berarti murid Bapak yang Dimas, tadi si Dimas tidak on time ketika masuk kelas seperti itu. Iya Bu. Kemudian dari permasalahan ini menurut Bapak idenya supaya anak-anak itu bisa on time itu seperti apa sih Pak? Ada nggak? Iya Bu, saya sudah mengusahakan sih Bu untuk memanggil Dimas ya face to face untuk menanyakan apa sih alasannya kok dia tuh tiap hari selalu terlambat gitu kan. Kemudian dia itu juga lupa membawa buku pelajarannya. Itu juga bukan cuma dari Dimas juga sih, laporan-laporan yang saya terima itu juga dari guru bidang studi. Guru bidang studi itu kadang menanyakan ke Dimas kok tugasnya nggak dikerjakan. Alasannya yaitu karena dia lupa bawa buku pelajaran ataupun misalnya dia bawa buku tapi nggak sesuai harinya gitu kan. Nah jadi itu yang perlu saya tanyakan seperti itu. Nah dari Dimasnya itu sudah saya tanyakan secara langsung dan jawabannya yaitu Bu, karena ketiduran, kesiangan gitu kan. Terus saya tanya lagi, kenapa sih nak kok kesiangan, kok bisa kesiangan gitu kan. Dia jawabannya yaitu pertama karena tidak ada yang bangunin. Kemudian yang kedua, dia itu sering main game sampai larut malam. Nah, sekitar mungkin jam 1, jam 2. Emang sih kalau kita pikir kalau misalnya lagi asik main game sampai jam 1, jam 2 kan tidur ya pasti kebablasan, pasti kesiangan bangunnya. Gitu ya kan Bu ya? Iya. Nah, tadi kan Bapak sudah menceritakan nih masalahnya anak tersebut Ya, Dimas. Nah, setelah Bapak menemukan masalahnya seperti itu, rencana ke depannya itu Bapak itu seperti apa ini? Harus menghadapi anak itu, adakah yang Bapak pikirkan seperti apa gitu? Ya ada Bu. Jadi pertama kan karena Dimas itu sering terlambat, saya pertama akan menghubungi, ngasih nasihat dulu ke Dimas, ya semacam teguran lah ya, teguran gitu. Kalau bisa jangan sampai terlambat lagi, ya kan. Kemudian datangnya harus on time, kemudian harus mempersiapkan buku pelajarannya sesuai dengan jadwalnya. Kemudian saya juga punya rencana Bu untuk menghubungi orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kan pasti harus bisa memantau anaknya kan. Nah jadi nanti saya akan menghubungi orang tuanya. Kebetulan nih kan Bu, dia tinggal sama ibunya aja. Ibunya sama kakaknya, bapaknya sudah meninggal. Nah jadi di rumah itu cuma bertiga aja dia Bu, ibunya, kakaknya, sama Dimasnya itu. Nah jadi rencana saya itu saya mau hubungin orang tuanya yaitu ibunya supaya bisa membangunkan Dimas sesuai dengan waktunya. Nah seperti itu, kakaknya juga kalau bisa sih ikut bantuin orang tuanya gitu kan untuk bangunin Dimas gitu. Kalau misalnya dianya kesiangan dibantuin gitu untuk bangun sesuai dengan waktunya gitu. Ya, baik. Setelah tadi Bapak menjelaskan rencana Bapak yang akan berkoordinasi juga kepada orang tuanya, bahkan kakaknya seperti itu. Menurut Bapak, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 ini, kira-kira Bapak di posisi berapa ini? Kalau saya menilai diri saya sendiri sih mungkin baru 6 sih Bu. Masih 6 Bu. Nah, terus Bapak kedepannya pingin di posisi berapa? Posisi 9 sudah alhamdulillah ya Bu ya. Sudah cukup lah. Posisi 9. Apakah ada cara lain gitu Pak supaya Bapak bisa menargetkan di posisi 9 itu Dimas berubah seperti itu? Iya. Jadi pertama nih kan Bu, saya cerita dulu ya Bu ya. Baik. Jadi ini kan setelah saya tahu ternyata ibunya Dimas ini penjual sayur Bu. Penjual sayur di depan rumahnya aja gitu kan. Nah, setahu saya kan kalau penjual sayur itu kan dia pasti ngambil sayur-sayuran dulu kan. Nah, sayur-sayuran itu pasti dia ngambil itu pagi-pagi buta. Nah, setahu saya sih dia itu mengambilnya di pasar Segiri. Pasar Segiri gitu kan tempat dia mengambil sayur-sayuran untuk dibawa ke rumahnya gitu kan. Nah, kalau misalnya dia beli sayur-sayuran dulu kan ke pasar Segiri, pasti dia pagi banget kan datangnya kan, bangunnya kan. Nah, jadi harapan saya sih ibunya harus lebih membangunkan lagi Dimas supaya lebih cepat bangun gitu kan, sebelum
sebelum waktunya dia pergi ke sekolah. Kemudian saya juga punya ide lagi nih Bu. Kebetulan Dimas ini kan tetangga sama Angga, ya kan? Nah, si Angga sama Dimas ini memang udah satu gang, cuma dia beda gang, si Angga ini gang sebelahnya gitu. Nanti juga saya akan menghubungin Angga untuk menjemput Dimas untuk pergi ke sekolah bersama-sama. Ya harapan saya kan kalau misalnya ada temennya yang jemput Dimas kan pasti secara mau nggak mau gitu kan, pasti dia akan berusaha untuk bisa bangun tepat waktu, kemudian pergi sekolah sesuai dengan waktunya gitu kan. Dan saya juga pastikan supaya Angga itu harus benar-benar memastikan Dimas itu pergi ke sekolah bersama dia. Nah seperti itu Bu, itu rencana. Wah. Jadi nanti saya akan Iya. hubungi Angga juga. Wah, luar biasa sekali rencana Bapak ini Iya. sudah betul-betul dimatangkan gitu, dari berkoordinasi dengan pihak orang tua, bahkan juga melibatkan temannya. Selain itu kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Bapak? Ya, selain itu mungkin juga saya akan menghubungi BK, pihak BK juga untuk bisa menasehati Dimas supaya bisa datang tepat waktu, kemudian sesuai jadwal, membawa buku pelajaran sesuai jadwal pelajarannya. Semoga nasihat-nasihat dari BK, masukan-masukan dari BK juga bisa membuat Dimas itu berubah ke arah yang lebih baik lagi gitu kan. Terutama dalam hal main gamenya itu, kemungkinan karena main gamenya keasikan gitu kan, lupa waktu, jadi dia tidurnya lambat dan akhirnya menyebabkan bangunnya juga agak kesiangan gitu Bu. Baik Pak, dari rencana yang sudah Bapak paparkan ini, kira-kira nih waktu yang diperlukan itu berapa lama? Target saya sih 2 minggu lah Bu. Insya Allah Dimas pasti sudah berubah sih, karena sudah melibatkan beberapa pihak ya Bu ya. Harapan saya sih 2 minggu sudah bisa lah merubah Dimas untuk jadi lebih baik lagi, terutama dalam hal turun tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, kemudian membawa jadwal pelajaran sesuai jadwal pelajaran yang dia pelajari hari itu. Iya, baik Pak, berarti dari percakapan ini Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan Bapak sendiri. Nah, kira-kira tadi sudah Bapak rangkum apa saja nih, Iya. biar nanti ketika ditargetkan ulang tidak lepas dari apa yang kita obrolkan. Iya. Jadi apa saja yang sudah Bapak dapatkan nih dari percakapan kita tadi? Iya Bu, dari percakapan saya tadi itu kan sama Ibu muncul ide-ide ya Bu ya, ide-ide atau solusi untuk memecahkan masalah si Dimas ini. Yang pertama itu saya akan menghubungi orang tuanya untuk bisa membantu membangunkan Dimas supaya Dimas itu bisa bangun tepat waktu, kemudian menyusun pelajarannya sesuai dengan jadwal pelajarannya. Itu dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, saya juga minta tolong kepada Angga, teman satu gangnya, teman satu sekolah tapi beda gang. Nah, untuk membantu menjemput Dimas supaya bisa pergi ke sekolah bareng-bareng. Kemudian itu juga bisa nanti efeknya nanti bisa menyebabkan Dimas itu tidak terlambat lagi. Nah, kemudian yang ketiga, saya melibatkan BK juga Bu, BK juga untuk bisa menasehati Dimas supaya Dimas tidak melakukan hal-hal seperti terlambat lagi dan bisa menyusun buku-buku pelajarannya sesuai dengan mata pelajaran yang dia terima hari itu. Iya, alhamdulillah ya Pak Alyas, dari percakapan ini semoga Bapak mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kemudian mudahan rencana-rencana Bapak dapat membuahkan hasil seperti itu ke depannya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Rija, dengan omongan-omongan, dengan obrolan kita hari ini, saya bisa berpikir atau mengeluarkan ide-ide untuk mencari solusi atas permasalahan saya, terutama permasalahan anak saya yaitu Dimas tadi Bu. Terima kasih ya Bu Iya, Rija. sama-sama Pak. Saya duluan ya Pak, sudah waktunya pulang saya. Oh iya. Nggak apa-apa ya Bu Pak Rija. ya? Iya, Terima nggak kasih ya. apa-apa, Bu. Iya. Makasih Bu. Sama-sama Pak, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu Riza? Sudah selesai proses coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, baik, alhamdulillah saya juga senang mendengarnya. Jadi setelah proses coaching tadi, menurut Bu Riza sendiri, indikator-indikator atau ketercapaian apa yang sudah diperoleh pada proses coaching tadi?
Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta seperti itu Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut membuat coach saya mampu menceritakan, bahkan menemukan permasalahan dan menemukan solusi sendiri seperti itu Bu. Oh baik, sebenarnya apa yang Ibu Riza sampaikan kurang lebih sih dengan catatan saya sendiri ya, karena saya juga tadi mengamati, jadi yang Bu Riza lakukan tidak terlepas dengan dengan alur Tirta, kemudian saya juga mengamati sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching. Dan setelah Bu Riza menjadi seorang coach dalam proses coaching tadi, apa lagi yang menurut Bu Riza yang ingin Bu Riza kembangkan ke depannya nanti? Ya Bu, semoga ke depannya saya dalam melakukan coaching itu lebih baik lagi seperti itu Bu, kembangkan kompetensi yang ada sehingga dalam kegiatan coaching nanti berjalan lebih baik lagi. Masya Allah, semangat terus Bu Riza ya. Semoga nanti upaya Bu Riza untuk mengembangkan kompetensi lebih baik lagi itu bisa kemudian nantinya bisa membantu lebih banyak coach lagi yang mumet, bingung dengan permasalahan. Jadi Bu Riza nanti bisa memfasilitasi mereka untuk mencari solusi atas permasalahannya. Ya, baik Dut ya. Terima kasih waktu Bu Riza. Sama-sama Sampai Ibu ketemu Bos. lagi ya. Sampai ketemu Assalamualaikum. lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.